Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa hadir langsung di Zoom kita pada kesempatan kali ini, atau yang nanti berkesempatan untuk menyusul melalui rekaman. Alhamdulillah, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang diberikan sehingga pada hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita. Dan ini kelanjutannya sangat membahagiakan setelah pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan pembelajaran secara offline. Alhamdulillah, Ibu Bapak sekalian, kita senantiasa bersyukur untuk seluruh nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat walafiat, nikmat punya teman karib kerabat serta sahabat yang baik, membantu kita, menemani kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk beliau yang kita agungkan, beliau yang kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sesi sebelumnya alhamdulillah kita sudah tamat membahas kajian teks pokok beserta pendalaman ya ibu-ibu bapak sekalian. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, ke materi berikutnya, yaitu materi yang berkaitan dengan eh, pemantapan aspek pemahaman serta penguasaan. Untuk selanjutnya kita akan tambah lagi kompetensi kita untuk memahami ayat-ayat Qur'ani. Kita akan tambahkan dengan membahas tanmiyatul mufrodat dari pelajaran kita. Ibu-ibu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas lebih lanjut materi kita pada kesempatan kali ini, boleh disampaikan terlebih dahulu apa kesimpulan yang kita bisa hasilkan, kesimpulan yang kita rumuskan pada pelajaran kita sebelumnya terkait dengan kosakata bahasa Arab, Ibu Bapak sekalian. Secara keseluruhan, secara Iya. yang kemarin kita pelajari aja, Pak. Yang kemarin, yang lebih dekat terutama, nanti secara keseluruhan dari materi berikutnya. Apa yang bisa disampaikan, dijelaskan, diceritakan dari itu terkait dengan bahasa Arab, terutama yang ada dalam Al-Quran, lebih terkhusus lagi terkait dengan kosakata yang digunakan oleh Al-Quran. Ba- ba- eh, Terlihat bahwa bahasa dasarnya itu dari 3 huruf ya, Pak Ustadz. Oke, ya, Kemudian untuk merubah atau kita mengambil sesuatu yang bentuknya mirip dengan bahasa itu sendiri, itu dilihat dari eh, huruf-huruf yang dirubah tempatnya itu, Pak. ya, Jadi oke. Jadi kalau seperti kemarin yang tadi dibahas gimana Allah itu menciptakan bahasa yang benar-benar dari dalam hati yang bersih untuk manusia dan dari Allah sendiri menyampaikannya kepada manusia. Saya waktu Bapak menjelaskan itu, Pak Ustadz menjelaskan, saya sepertinya iya ya. Jadi kita tuh benar-benar diarahkan ke tempat yang paling indah untuk menyampaikan sesuatu itu. Jadi kalau sudah melenceng
ada yang nggak sesuai dengan selera. Kayaknya udah nggak lupa lagi nih. Iya, Udah inget nih. baik, mantap ya. Gitu. Hmm. Ada pemahaman baru yang didapat, ya pada saat yang sama sepertinya ada yang dibarter ya. Ada pemahaman baru yang dibarter adalah yang dulu guru sekarang jadi ustadz itu aja tuh ya. Oke, baik. Berikutnya Bu Ninis, Bu Fitri ada? Iya Pak, yang terkait Bu Nurma ini tadi bilang itu maksudnya Al-Quran memilih kata-katanya tuh indah gitu. Kayak contohnya min riban itu nggak ngikutin, harusnya kan setelah min itu ada kata setelahnya bunyi akhirnya i, kalau ini enggak. Jadi ada makna tersembunyi di situ yang eh, bisa diambil pelajaran buat kita gitu loh Pak. Iya. Kalau pakai kata kuncinya tersembunyi ya kita harus cari-cari ya. Cari di mana dan perlu Pelajari. perjuangan ya, perlu perjuangan kalau sembunyi. Perlu sembunyi. Enggak nih, cirinya tanpa berarti Pak. Gitu ya kalau Bahkan sembunyi. harus dipelajarin. Tuh, nanti kalau Dipelajari. iya baik. Baik, Bu Ninis, bagaimana Bu? Al-Quran banyak sekali, bukan banyak sekali, merubah secara keseluruhan tatanan hidup eh, yang lebih baik, kepada kehidupan orang-orang yang tadinya memang tidak baik, dirubah menjadi lebih baik Hmm. dengan adab-adab yang luhur, umpamanya tuh mungkin mereka goibim ya, ada aib-aib, tidak boleh membicarakan aib-aib. Iya, baik. Bukan, ini Itu diganggu kan, sama itu suami, kan katanya jadi tuh nggak kepikiran soal konsentrasi. jemuran nih, bukan jemuran, soal cucian nih. suami Oke, pagi-pagi Suami pagi-pagi minta makan, aduh, jadi otaknya lagi bikin ini nih. iya, baik. Ini Oke, adab-adab luhur gitu loh Pak, ah, iya, adab-adab yang luhur, akhlak-akhlak yang luhur. baik, iya, alhamdulillah. Ibu-ibu apa sekalian, mari kita lanjutkan. Ini tadi dari apa yang ibu-ibu tadi sampaikan, itu kita berkesimpulan bahwa target pelajaran kita sebelumnya sudah bisa kita capai bersama ya. Karena itu kita dengan izin ibu bapak sekalian, tentunya juga dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, izin perkenankannya, mari kita lanjutkan ya, mari kita lanjutkan kajian kita ke bagian berikutnya ya. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, sudah terlihat ibu-ibu apa sekalian? Sudah. Udah. Ya, baik. Mari kita lanjutkan kajian kita bersama meningkatkan kompetensi dalam memahami ya dengan terus berharap bantuan kasih sayang rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma Rabbana zidna rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahim. Nah, coba ibu-ibu apa sekalian fokus ke Ajar nih. materi yang kami tampilkan ya, ibu bapak sekalian kita akan bahas bersama-sama. Sambil kita baca, ini bentuknya pilihan ganda, ibu bapak sekalian. Wah, ini nggak support ini, nggak support tulisannya. Ta'alam. Huruf. Bentar. Tuh, bukan ini rasanya yang kita. Iya, sebentar dulu ya.
Ya tadi. Oke, memang bentuknya seperti itu. Kita tampilkan dalam bentuk ini saja ya, Bapak sekalian izin ya. Ini karena ada yang tidak compatible, ada yang tidak pas. Biasanya pakai laptop yang umum, apa nyebutnya ya? Ini saya Biasa. pindah ke MacBook. MacBook tuh kan manja betul dia, manja betul. Tuh, Bunda. tuh. Manja betul dia tuh. Kayak anak kota gitu, minum air yang walaupun dimasak tapi kalau nggak pakai apa gitu. Saya, iya, baik. Nah, saya tampilkan seperti ini. Selamat datang Bu Kori. Ini. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang paling setia ya mendampingi kita dimanapun juga kita berada. Tuh kan nggak? Nah, baik. Ini dia. Terlihat ya. Saum. Ini dari aspek mufrodat. Dari aspek mufrodat. Dari aspek kosakata ya. Ada pilihan kata di yang sebelah atas ya, sekalian. Ada kata apa saja di situ yang terlihat? Taduru, Hmm. ta'alima, Ada tadurru, ada ta'alima, ta'alima, qabila, ada qabilah, ya. tansur, Ada tansyur, asal, ada angkar, asarun, ada kurubun, urubun, korni, Korni. al-qarn. Itu al-qarni. dipilih mana yang cocok untuk mengisi yang pertama apa kalimatnya? Saumu Ramadan. Ramadana lahu, Qaumu Ramadan lahu ya. titik-titik, Ya, kabirun fi tarbiyatin nafs. bitarbiyatin nafs. Berikutnya halil asnamu na itu. Halil Na asnamu tanfauna, na watan Watan. watanfa'una. Langsung saja itu ya Bapak sekalian, kalau sudah ada ide Ibu-ibu sekalian langsung disiapkan dalam hati ya, disiapkan dalam hati untuk melihat, untuk melatih spontanitas kita. Oh, kayaknya cocoknya ini gitu ya. Nomor 3, Wulida Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fi eh, Asadis Al-Miladi. Nah, gitu ya, langsung ibu sekalian mana yang dirasa cocok gitu. Yang keempat, apa kalimatnya? Arafna Arafna islami al-Islam minal Quran, minal Qur'ani hadis, wal hadis nabawi. an-nabawi. Iya, begitu. Oke. Selanjutnya, hadatsat baina Qabaila qabailah al-Arabi Arabi katsirah. kathiratun. Ya, baik. Berapa nomor yang ibu-ibu, bapak sekalian, ibu-ibu, terutama yang bisa hadir langsung, ada berapa nomor yang sudah langsung berasa, wah ini dugaan kita, ini dugaan saya cocoknya ini gitu. Bu Nurmainis, Bu Ninis, ada berapa Bu yang diduga yang bisa langsung diprediksi dengan membaca satu putaran? Bu Nurmaini, berapa nomor dari 5? Apa keseluruhannya bisa Belum, Pak. yang Lagi belum apa? Yang belum keseluruhannya atau belum ada sama sekali?
Sudah ada tapi kira-kira Oke. satu baru. Sudah ada. Tuh. Nah, kita beri kesempatan berikutnya masing-masing ya untuk membaca dalam hati, membaca dalam hati. Kalau Bu Fitri sudah bisa memprediksi ada rasa cocoknya untuk kelima nomor tadi, ada? Ada. Ya, baik. Kita beri kesempatan untuk yang lain untuk meningkatkan meningkatkan pemahaman untuk memilih yang cocok, yang pas gitu ya. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu ya untuk membaca ulang dalam hati untuk mengkonfirmasi dan memastikan. Baik, kita mulai dari mendengarkan ya yang masih muda ntar belakangan masih kuat antrinya ya ntar belakang ya Bu Fitri ya. Siapa? Kita berikan skala prioritas ini ya kan kalau naik Transjakarta ada Oh iya benar. kursi prioritas gitu, kursi prioritas. KRL juga ada Pak, Ya, semua Pak. yang pertama untuk yang hamil. Mana Bu Iya. Kori mana? Entar ya Bu Kori. Ibu bawa bayi. Ibu Bawa bawa bayi. bayi. Ntar ya Bu Kori ntar itu Mas kan. Silakan Bu Iya. Nurmaini nomor 1 yang dirasa cocok kira-kira apa isinya? Isinya itu di dalam bulan puasa Pak ya, kelahiran Nabi Muhammad untuk pendidikan dalam pendidikan mengenai waktu zaman perang itu Pak ya. Iya, oke bagus. Kata apa untuk nomor 1? Kita akan Hurub, isi dengan kata apa? hurubun. Hurubun. Oke, bagus. Untuk nomor 2, kita akan isi dengan kata apa? Belum nyampe Pak, baru satu Enggak, itu. Bikin. tadi kan udah. Nggak apa-apa, Bu. Ini aja, Bu. Yang langsung muncul di hati aja gitu tuh. Yang walaupun hanya sebesar biji sawi, ya dulu mah bisa. Wih, sebesar biji zarah. Walaupun zarah ya, walaupun sebesar biji sawi gitu. Kayaknya nomor 2 ini gitu, walaupun cuman detikan hati gitu tuh. Silakan Bu, nomor 2 apa? Tidak usah levelnya kepada level keyakinan gitu. Pokoknya ada aja yang terketuk, gitu. Ada ketukan hati. Nomor 2 kayaknya ini gitu. Kabilah Pak ya. Iya, bagus. Nah, kan gitu tuh. Nah, terus nomor 3. Nomor 3 yang kabilah tadi Pak Ustaz. Iya, iya, iya. Ibu lebih cepat dari yang kita prediksi ternyata Bu Fit. Ya. Kita masih nomor 2, Ibu udah di nomor 3. Nah, Nomor 2 enggak, saya belum bisa jawab itu Pak. enggak apa-apa Bu. Itu tadi caranya pokoknya kalau ada ketukan di hati aja begitu. Udah, itu enggak usah tinggi-tinggi itunya syaratnya enggak. Pokoknya ada ketukan di hati aja gitu. Oke, nomor berikutnya silakan Bu. Nomor Tansur, Itu di nomor berapa? nomor 4. Nomor 4. Oke, baik. Nomor 3 Pak. Tadi Nomor salah itu. nomor 3 itu sudah tadi Bu. Oh iya, nomor 4 berarti Oke, yang baik. Tansur itu Pak. Kita ubah lagi ya. Kita bersihkan dulu. Ayo, kita mulai dari nomor 1, Bu. Apa nomor 1? Tadi adalah Ramadan Ta'alim Tansur. Tidak harus yang tadi ya. Boleh yang baru juga boleh kan? Boleh yang baru. Enggak, sepertinya memang tetap itu Pak yang Hmm. Coba, hurubun. saumu apa artinya saumu? Bulan Iya, bulan. puasa, Ya, saumu artinya bulan. Terus Ramadana, bulan puasa. bulan puasa. Ya. Lahu, apa lahu? Baginya Nah, bagi baginya. Oke, baginya. Terus isinya apa? perang Baginya besar. perang gitu ya. Jadi Besar. hurubun gitu ya. Bulan Iya Pak. puasa, bulan perang gitu ya. Nah, di dalam pendidikan diri, Ya, pendidikan nafsu. bagus kan.
Idenya ini nih seperti yang banyak disampaikan oleh para penceramah itu ya. Oleh para penceramah bulan Ramadan, bulan perang begitu menang Idul Fitri. Ya, ada Bu Fitri itu. Ada Bu Fitri itu. Oke, berikutnya nomor 2 coba Halil Asnam apa? Apa Bu Halil Watan Asnam? apakah apa ya? Iya, apakah terus? Enggak ngerti ya. Nggak ngerti, oke nggak apa-apa. Isinya apa berikutnya? Yang terbersit di hati walaupun sebesar biji sawi. Eh, biji sawi itu ada ya biji sawi? Belum Ada, pernah, Pak. belum pernah Biji lihat sawi, saya. biji apa? Bayem ada. Iya. Kalau itu, kalau yang banyak airnya apa itu? Watermelon apa? Semangka. Nah, semangka. Tuh, Gede banget semangka, bijinya. kalau semangka tanpa biji, nanti gimana cara mengembangbiakannya ya? Pakai itu kan, Pak, apa namanya? Udah genetika gitu. Jadi langsung ke bibitnya, Pak. Maksudnya gimana, Bu? Langsung ke bibitnya, langsung ke tanaman kecilnya. Oh, lah dia di. Tapi tanam kecilnya dulu kan ada Iya ininya sih. juga. Kayak ya gimana ya, Pak? Kapan-kapan di itu ya, direkayasa ya, apa setelah jadi bibit ya? Setelah jadi bibit biasanya, Pak, Iya, karena kalau di- disuntik kayak disuntik gitu. iya kalau dipotong di biji kan jadinya gimana dia Susah. akan berkembang ya. Apa Mm-mm. Bu nomor 2? Ini kira-kira aja Iya, Al-Qarni. betul. Apa? Nah, Al-Qarni. Qarni. Al-Qarni katanya. Apa jadi maknanya? Apakah titik-titik Al-Qarni na watan Nah, fauna? saya mikir karena banyak ada nana, saya ambil juga na yang di sini, Pak. Iya, oke Pak. Dari segi makna apa kira-kira yang terbersit dari segi makna? Apakah ada manfaatnya itu, Pak, untuk Iya, eh, apakah ada manfaatnya? Manfaat apa yang Ibu pikirkan di situ nomor 2? dalam kehidupan, ya, Iya, Pak? manfaat apa? Diri, Diri ya. Yang bermana diri yang mana, Bu? buatan nufu'a, buat Iya, winifa, Pak. iya, baik. Mungkin. Nomor 3 berikutnya, nomor 3. Kalau ini ya, kalau komentar ini ya, sebenarnya kalau untuk Ibu ya, ini Ya, Pak. kalau kita tambah durasinya, selesai juga itu. Nah, kalau ini kan karena durasi kita yang terbatas, jadi ada yang kita tidak bahas spesial langsung sampai tuntas bersama Ibu. Ya, karena yang lain-lain juga kita libatkan. Seumpama ya Ibu sendiri selesai itu pasti itu akan tepat pilihannya satu dua. Oke baik berikutnya nomor 3 apa dugaannya Ibu? Kelahiran Nabi Muhammad pada waktu yang sangat kejam gitu, Pak, ya. Ya mana yang Tapi cocok? cocok. Kabilah, Iya, mungkin nggak? Qabilah. Iya. Fi Qabilah 6 berarti apa maknanya kalau begitu? Pada waktu Iya. tahun orang yang Hmm. orang pada tidak ya, kayak kejam gitu, manusia-manusia di situ tidak mempunyai suatu perasaan apa Iya. Yang bermana kejam, kejam yang mana Ibu? sadis, mungkin nggak? Oh iya bahasa Indonesia banget itu ya. Nah, ini dia nih yang gue suka katanya nih bahasa Indonesia. Hmm. Walaupun bahasa apapun gitu, bahasa apapun yang dibaca, bahasa Indonesia yang menentukan makna. Itu. Oke, bagus. Kita lanjut berikutnya. Nomor 4. Nah, Islami min al-Qur'an wal hadis buat Nomor 4 itu pilihannya yang tersisa ada 3 itu. Oh, ta'alim, Pak. Nomor oke. Mm. Apa maknanya? belajar, Iya. Kalau secara lengkap bagaimana jadinya?
kearifan agama, pelajaran Islam di dalam Quran dan hadis Hmm, Nabawiyah. iya. Hmm, Ta'lim itu pendidikan, Pak. iya, Jadi oke. saya Islam mikirnya gitu, Al-Quran minal hadis, minal Qur'ani wal hadis dan Nabawi. Iya, oke, bagus. Yang terakhir. Ada sana baina qabail Arabi basirah. Taduru kali ya. Ada saat Iya. baina Hmm. qabail taduru Apa basirah. mananya? Tadurru kathirah. Taduru. Di sini sudah ada artinya taduru. Membahayakan ya. Iya. Hmm. Oke, sudah. Kita lanjut berikutnya. Bu Ninis bisa bergabung, Bu Ninis? Lagi jemur Panggilan kali, Pak. kedua. Panggilan kedua untuk penumpang yang akan berangkat ke Padang atas nama Bu Bu Nurmainis Ninis. Rashid. Siap. Ya, silakan Udah selesai. menghadap ke ruang prasmanan. Bu, ini tadi Bu Nurma ini sudah memberikan kita ide ya. Nomor satu, kata beliau yang cocok adalah hurubun. Yang kedua adalah al-qarni. Yang ketiga adalah qabilah. Yang keempat adalah ta'alim. Yang kedua tadi Yang apa, Kak? kenapa Bu? Yang kedua apaan? Yang Itu bisa kedua lihat al-qarni. di layar, Bu. Al-Qarni. Iya, al-qarni. Terus yang keempat ta'alim, yang kelima tadurru. Yang ibu gitu. Yang prediksi ibu sama dengan prediksi Bu Nurma ini nomor berapa, Bu? Saumu Ramadana lahu itu bukan, itu kayaknya pengaruh kabir Ibu beda kabir. ya, beda nomor satu beda ya. Ya. Ya, kita fokus ke yang sama dulu ya. Yang sama dengan otomatis juga berarti beda. Kalau kata Bu Nurma ini nomor satu adalah huruf. Kalau kata Bu Ninis nomor satu adalah Taruh. asar. Ya. Oke, baik. Terus berikutnya. Halil asnamu tidak juga sama, itu kalau menurut saya itu taduru. Taduru. Oke, bagus. Berikutnya nomor tiga. Nomor 3, Walida Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Qarni, Pak. Iya, oke, baik. Yang Nomor nomor 4. Arafna Arafna ta Arafna ta'alimna Arafna ta'alimma kurang gede soalnya. Ya, berarti sama ya. Ya, Oke, sama. Hmm. Terus nomor 5. nomor 5 itu huruf Iya, Hurubun. baik. Huruf. Hadasat hurubun. Iya, oke, baik. Baik, berikutnya silakan Bu Kori. Apa itu? Mau ditinggal. Iya, iya. Duduk dulu ya, saya. Duduk dulu ya. Duduk dulu ya. Tunggu Bapak sedang belajar dulu ya. Sabar ya. Kamu cari Kenang deh. Ajarin Kenang ceritain soal kemarin ya. Oke, berikutnya Bu Kori dipersilakan. Iya, Pak. Nomor 1, apa ada yang Nomor 1, cocok salah satu dari 2 pilihan yang sudah tersedia? nomor 1 sama Asarun. Oh ya, oke, baik. Nah, terus Nomor 2 nomor Taduru.
Ada yang sama taduruna. Hmm, Nomor 3 Al-Qarni. oke. Sama dengan Bu Ninis ya. Nomor 4-nya Ta'alima. Berarti sama semua. Nomor 5-nya Hurubun. Iya, baik. Sama dengan Bu Ninis lagi ya. Nah, lanjut berikutnya Bu Fitri. Sama Pak, sama Bu Nini sama Mbak Korni. Sama dengan? Bu Nini sama Mbak Korni. Mbak Kori, Mbak Korni. Iya, lupa gara-gara lihat Korni. Maaf ya Mbak Kori. Coba lihat mana Tem. Ada bah. Ada mobil. Ya, ntar Papa lagi belajar dulu ya. Sebentar aja ya. Gitu. Bentar dulu ya. Nah, baik. Sama dengan, berarti yang disepakati semua berarti yang nomor 4 nih ya. Nomor 4 yang sama. Iya. Nanti ya. Nanti dulu ya, nak. Iya, sampai jam 7 Bapak ya. Ya, sampai jam 7 nanti dulu sayang ya. Jangan. Mana kakak ya, mana kakak ya? Ada di meja tadi, udah dirapiin. Iya, depan sana. Oke, baik. Mari kita lihat ya, kita bahas untuk nomor 1. Nomor 1, dengan demikian pilihannya apa Bu Fitri? Nomor 1 Asarun. Asarun, baik. Apa maknanya? Pengaruh. Ngaruh. Tuh. Nah, sehingga kalau begitu gitu ya, saumu, kalau kata Bu Nurma ini tadi saumu itu artinya bulan. Nah, kalau kata Bu Fitri, saumu artinya apa? Puasa. Puasa. Saum. Hmm, Ramadan. Puasa bulan Ramadan. iya. Puasa Ramadan. Ya, Ramadan. Nama? Lahu. Hmm. Lahu apa? Baginya. Hmm. Memiliki, gitu Memiliki. ya bahasa Iya. kita ya. Puasa Ramadan memiliki Iya. banyak pengaruh Pengaruh. pendidikan Banyak pengaruh jiwa. Iya. Tarbiyatun Mempunyai, memiliki mempengaruhi jiwa. Tarbiyatun nafs. pengaruh besar ya Pengaruh besar terhadap. pendidikan jiwa. Oke, baik. Kalau kita mengatakan tadi ya dengan pemahaman tadi, puasa Ramadan merupakan ya, puasa Ramadan merupakan peperangan besar untuk mendidik jiwa. Kalau ide begitu benar nggak jiwa? Ide begitu. Kalau secara ininya bisa aja kali ya Pak ya, Ya. mendidik jiwa gitu ya, bisa aja. Secara ide benar ya? Ya. Ya, secara ide benar. Ini kadang-kadang fenomena seperti ini Bapak sekalian ya. Ya, tidak ada, bahkan ini levelnya bukan level ece-ece. Ece-ece itu apa ya? Bukan level amatiran level. seperti kita. Tuh, bukan level amatiran seperti kita. Ada juga orang yang sudah terkenal ya, ada juga itu orang yang sudah terkenal, kiai, ustadz dan sebagainya, itu melakukan hal yang serupa gitu. Konteksnya hadis dan ayat. Ayatnya berbahasa Arab, kemudian dia menyampaikan ide gagasannya. Idenya benar gitu. Tapi itu bukan langsung nyambung dengan itu gitu. Tidak nyambung langsung dengan apa yang dijelaskan oleh ayatnya. Ya. Cuman kita sebagai orang amatiran, orang awam merasa oke, benar aja gitu karena karena idenya memang masuk akal, kemudian ayat Al-Quran atau hadisnya kita nggak paham, jadi ikut aja iya begitu. Dengan cara demikian ya, itu artinya ya tidak bagus sih, tetapi ada manfaatnya juga gitu. Ada manfaatnya juga.
ada manfaatnya juga, ada saran baik, tetapi dalil ayat Al-Qur'annya yang tidak pas gitu. Artinya ya nilai tambahnya sebenarnya menyebutkan yang bersangkutan menyebutkan ayat Al-Qur'an atau hadisnya saja nilai tambahnya. Tuh. Walaupun ayat dan Al-Qur'an hadisnya itu bukan begitu gitu, tapi kan menambah motivasi ya. Selama tidak diniatkan untuk hal yang buruk ya, untuk memanipulasi, ya itu masih bisa kita syukuri lah. Itu memang kelemahan yang kita tidak antisipasi karena apa? Karena lemah di aspek ya, lemah di aspek bahasa, kuat di logika. Nah, coba sekarang mari kita jelaskan kita jelaskan secara kebahasaan. Kalau dari segi makna bisa diterima, mengapa dari segi bahasa gitu ya, dari bahasa hurubun kabirun itu tidak bisa diterima. Tapi sabar dulu, saya akan memilih siapa yang akan menyampaikan idenya terlebih dahulu. Jelas ya Ya, ininya Pak. diskusi kita. Ya, Jadi secara makna bisa saja cocok, ya. Tetapi makna yang cocok itu ketika kita telaah secara kebahasaan, betul nggak kalau begitu pemahamannya? Maka kita coba telah dari segi kebahasaan. Ya, hurubun kabirun. Menurut Bu Kori, ya Bu Kori sekarang. Kalau menurut Bu Kori secara bahasa itu tepat apa tidak? Hurubun kabirun. Dari Secara segi, bahasa, Pak, ya secara bahasa, tepat apa tidak? enggak. Nggak tepat ya. Kalau menurut Bu Nurmaini, secara bahasa hurubun kabirun tepat apa tidak? Dapat karena itu ada domah Tepat ya? burun dan hurubun, Iya, dua-duanya domah tepat ya? menurut saya. Iya, oke bagus itu. Dan itu artinya kita punya sikap namanya begitu ya. Kita punya sikap namanya. Bu Ninis, secara bahasa Ya, hurubun kabirun tepat apa tidak? kurang, Pak. Ya kurang. Bagus dia pakai kurang itu. Aman itu. Ya. Hmm. Yang mengatakan tepat Bu Nurmaini, yang mengatakan tidak tepat Bu Kori, yang tengah-tengah Bu Nurmainis. Ah, ya, memang enak nih kalau punya teman begini mah jadi kanan kiri oke itu. Kan tadi itu kalau secara logika kita orang nggak ngerti, ya bisa aja sih gitu loh. Ya, Bisa secara aja. bahasa bisa begitu. Secara bahasanya kurang tepat. Ya, namanya kan kurang. Namanya kurang itu kan artinya bukan beda gitu. Kalau misalnya tepat itu nilainya 10 ya mungkin Ibu mengatakan 6 gitu kan begitu ya maksudnya ya. Oke. Kalau Bu Fitri, kalau dari segi itunya nggak apa, Pak. dari Tadi segi bahasa tepat apa tidak? bisa. Oh, bisa. Oke, Maaf, baik. suaranya. Oh, Baik. memang diam. Dikira Jadi memang jadi Jangan dari ada dua yang mengatakan bisa, ada satu yang mengatakan tidak, ada satu yang kurang gitu ya. Dugaan Ibu Bapak sekalian ya, dugaan Ibu Bapak sekalian, kalau kita mengatakan hurubun kabirun, yang besar apa? perang. Perang. Ya. Ya, oke bagus. Dalam pemahaman Ibu Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, kabirun itu mudzakkar apa muannas? Muanas. Kab Gimana, Kabirun. Bu? Kabirun, muzakkar. Sifat. Kabirun mudzakkar apa muannas? Muzakkar. Kabirun mudzakkar apa muannas? Besar. Kabirun mudzakkar apa muannas? Mu, Muzakkar ya, tapi mudzakkar. Boleh. Bu Kori mengatakan mudzakkar. Bu Nur Mainis, Bu Ninis, kabirun mudzakkar apa muannas? Muzakkar. Ya, mudzakkar. Bu Fitri, kabirun mudzakkar apa muannas? Kabir. Mana Bu Fit? Muannas ya. Muannas ya, kabirun muannas. Menurut Bu Nurmaini, kabirun mudzakkar apa muannas?
Kabirun saya tadi waktu memasangkan dengan hurubun tuh karena hanya domahnya 2 sama-sama bergandeng itu, Pak. Iya, iya. Tapi mohon maaf, ini kita lagi ngomongin Kabirun, lain gitu. kabirun mudzakkar, Pak. Oke, baik. Menurut Bu Nurma ini kabirun itu mudzakkar apa muannats nih sekarang? Enggak jelas, Pak, saya belum apa. Kabirun muannas apa? Mudzakkar apa muannats menurut Ibu? Kabirun. Muannas ya, Pak ya? Iya, baik. Oh, Yang itu Pak, hurubunnya mu'anas nggak cocok, Pak. ntar dulu kita belum ke situ. Hebat ini mah. Kayaknya ada proyek besar jadi diborong. Oke, baik. Jadi ada yang mengatakan kabirun mudzakkar, ada yang mengatakan kabirun muannats. Oke. Nah, yang lebih penting kan ini ya, yang lebih penting itu sebenarnya si argumentasi dan cara kita berargumentasi ya supaya Iya, kelihatan kita mengerti ya, bukan asal ikut-ikutan. iya. Ya, asal ikut-ikutan. Yang mengatakan kabirun itu mudzakkar, apa kira-kira penjelasannya? Menurut saya kabirun itu mudzakkar karena apa gitu. Yang mengatakan kabirun itu muannats, penjelasannya juga begitu, apa gitu. Kan ada kalau yang mana tuh ada kata kabirotun gitu, Pak, ada Iya, tamar. baik. Kalau kata Bu Fitri, kabirun itu mudzakkar. Kalau muannas itu kabirotun. Begitu maksudnya. Mm-mm. Oke, bagus. Itu yang penting ada dulu. Menurut Bu Ninis, kabirun mudzakkar apa muannas? Zakar. Jangan zakar aja nih, mudzakkar gitu. Jangan jangan dipisah-pisah. Iya, makanya nggak kedengaran mu-nya tadi tuh. Ya, apa Bu penjelasannya sehingga Ibu berpahaman bahwa kabirun itu mudzakkar? Kabirun mudzakkar karena kalau kata Bu Fitri kan kabirun Iya, mudzakkar karena muannasnya adalah ya. kabirotun. Kalau menurut Ada Bu, ada tak marbuta belakang. ah, nggak ada. Enggak kalau mau anas. Oh, begitu. Kalau muannas ada tak marbutohnya gitu. Ya, Ya, sementara ini tidak ada. Oke, baik. Kalau Bu Kori apa ilmu yang dipakai sehingga menduga bahwa kabirun ini mudzakkar? Balik ke Asarun bukan sih Pak? Karena dia Enggak mufrad ngomongin jadinya ke situ, kabirun. enggak ngomongin itu. Kita ngomongin Karena kabirun. oh iya. Kemarin Ibu balik jam berapa Ibu ngomongin balik? Apa Bu? Kabirun dia Mudzakkar apa karena namanya nggak ada ya itu tadi nggak ada tanda marbutoh. iya ya, baik, tidak ada tanda marbutoh. Nah, kalau menurut Bu Nurmaini sekarang, kabirun dianggap muannats karena Biasanya kalau muzakkar itu ada taknya itu, Pak. biasa, iya, bagus. Iya. Kalau biasanya kalau mudzakkar ada tanya. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita lanjut ya, kita lanjut ya. Iya, kita lanjut ya. Eh, ini tadi ya. Kita lanjutkan, kita udah bahas kabirun dan terlihat ya perbedaan di antara kita gitu ya. Bu Nurmaini berpahaman bahwa kabirun itu muannats karena mudzakkar itu biasanya ada tak marbutohnya. Begitu ya, Bu Nurmaini ya. Iya, Pak. Hmm. Jadi kalau menurut Ibu, Muslim dan Muslimah yang ada tak marbutohnya, yang Muslim apa yang Muslimah? Muslimah. Iya, Muslimah. Berarti yang mu'annas adalah yang Muslim ya, Bu? Muslimah ada, Pak. Eh? Muslimah. Eh. Coba Salah. ulang, coba ulang. Tapi nggak apa-apa ya kan, kemarin Ibu sudah cerita ya soal itu. Saya baru ngomong beberapa aja lupa, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Ini bukan jadi alasan untuk kita nggak ajak diskusi ya. Karena kita Iya, nggak Pak. pernah berkata bahwa ini akan sia-sia, nggak. Kita ulang ya tadi ya. Kata Ibu, kalau tidak ada tak marbutohnya, berarti mu'annats. Gitu ya.
Kalau ada tak marbutohnya, mudzakkar gitu ya, Bu? Terbalik Pak Oh, jadinya. terbalik. Terbalik. Dia Ya kan analisa. enak kan kita jadinya gampang. Kalau begitu kata Ibu, kabirun ini mudzakkar apa muannats? Kabirun berarti muzakkar. Ah gitu. Jadi semua sepakat ya kabirun itu mudzakkar? Iya, Pak. Iya. Kabirun itu mudzakkar. Kabirun itu maknanya apa? Besar. Nah, sekaranglah penentuannya nih sekarang gitu ya. Kalau hurubun itu mudzakkar, maka cocoklah kabirun. Enggak, Pak, salah. Ntar dulu nih. Ini. Ntar dulu ini ceritanya. Semangat luar biasa. Ini kan arah pembicaraan kita Oh, tadi. iya, Mudah-mudahan iya. tidak lupa ya apa yang sedang kita Iya. perjuangkan ya. Tadi bagian begini, secara ide gitu, secara ide, pemikiran, secara terjemahan itu bisa kita berkata begitu. Iya. Ya, secara terjemahan ya kita bisa berkata begitu. Tapi coba kita lihat secara kebahasaan dari aturan bahasa Arab, benar tidak kalau kita isi dengan hurubun gitu. Tidak. Ya itu yang sedang kita bahas nih. Bagaimana cara kita melacaknya gitu. Bagaimana cara kita melacaknya? Mulai dari ilmu yang paling standar, paling dasar karena itu dulu diperkenalkan di bahasa Arab Qurani 1. Apa itu soal mudzakkar dan muannats? Mu'annas. Oke ya. Kabirun sudah terungkap bahwa kata kabirun itu mudzakkar. Kabirun itu muannats. Nah, kabirun itu mudzakkar bukan muannats. Maksudnya bagaimana? Kita punya kata hurubun, artinya perang. Jika kata hurubun itu mudzakkar, maka cocok kita mengatakan hurubun kabirun. Artinya perang besar. Secara arti benar gitu, secara bahasa juga bisa diterima. Tetapi kalau hurubun itu mu'annas, maka tidak bisa mengatakan hurubun kabirun. Kabirun. Karena satu mu'annas, satu mudzakkar. Muzakkar. Walaupun artinya sih tidak berubah gitu. Artinya tidak berubah karena mudzakkar mu'annas itu tidak mengubah arti. Artinya. Nah, begitu nih sekarang ilmunya. Kita akan mengatakan kabirun benar jika hurubun itu mudzakkar. Kita akan mengatakan kabirun itu hurubun itu benar dengan kabirun kalau hurubun itu mudzakkar. Kita akan mengatakan hurubun kabirun itu salah kalau kita memahami bahwa hurubun itu muannats. Walaupun hurubun kabirun itu bermakna bermakna perang besar. Oke, kita mulai dari Bu Ninis. Hurubun menurut Bu Ninis tadi mudzakkar apa muannats? Mu'annas. Iya, bagus. Tuh. Nanti kita tinggal beritahu ya apa dasarnya. Hurubun menurut Bu Kori mudzakkar apa muannats? Maksudnya gimana nih, Pak nih kalau Maksudnya hurubun gimana? ketemu siapa, Pak? Kata Hurubun hurubun. ketemu kabirun apa hurubun ketemu Enggak kabirun kalau ketemu mereka. oh, Yang kita aja susah ketemu apalagi mereka yang nggak punya mobil, nggak punya Grab, nggak punya. Kata hurubun menurut Bu Kori mudzakkar apa muannats? hurubun ya jam apa kan mufatil Ya, harbun menurut bukan? Ibu itu kata hurubun yang Ibu duga yang Ibu pahami jamak itu mudzakkar apa muannats? Oh, harusnya kalau jamak dia muannas ya? Ya, jadi kesimpulan Ibu hurubun itu mudzakkar apa muannats? Muannas lah Pak, muannas. Muannats ya. Nah, berikutnya Bu Fitri hurubun mudzakkar apa muannats? Allahu Akbar. Itu mu'annas. Muannats, baik. Sekarang berikutnya Bu Nurmaini, itu mudzakkar apa muannats? Mu'annas. Iya. Kalau semuanya mu'annas mengatakan hurubun itu mu'annas, ya sudah jelas.
Salahnya kalau kita taruh hurubun di nomor 1 gitu. Hmm. Salah gitu. Bukan karena artinya tidak cocok, tetapi karena jenis mudzakkar muannasnya tidak pas gitu. Ini ibarat kata mah, bagus nggak kalau kita menutupi kepala pada saat matahari terik? Ya nggak bagus ya. Eh? Bagus, Nggak bagus. Bagus, bagus lah gitu. Kan biar nggak itu biar nggak tutup, kepanasan. biar nggak kepanasan gitu ya. Nah, tapi coba lihat gitu, tutup kepala sih tutup kepala, tapi mohon maaf gitu ya, nutup kepalanya dia laki-laki pakai Kerudung. kerudung, ya gitu kan nggak pas gitu. Kayak cadar, nyamar berarti itu. Gitu. Nah, sekarang berikutnya. Ini bagus tadi memahami hurubun mu'annas. Kalau menurut Bu Nurmaini, bagaimana cara kita menjelaskan bahwa hurubun itu mu'annas, Bu Nurmaini? Padahal Karena dia tidak ada tak marbutohnya. ya karena tidak ada tak marbutoh tadi, Pak. Jadi itu kalau muzakkar itu tanpa ada tak marbutoh. Muslimat Ya. Hurubun kata Ibu tadi mu'annas, padahal dia tidak ada tak marbutohnya. Bagaimana itu? berarti muslimat, muslimin itu laki perempuan, muslimat laki-laki. Hurubun laki-laki ya, Pak ya? Nggak usah ngomongin laki-laki gitu mah. Mudzakkar mu'annas yang diomongin. Muzakkar untuk pria, untuk yang pakai tak marbutoh, muannas yang tidak pakai tak marbutoh. Itu untuk Ketukar-tukar jadinya ya. Itu. Baik, menurut Bu Fitri, bagaimana menjelaskan hurubun adalah kata mu'annas? Itu jamak taksir bukan manusia maka dianggap mu'annas. Iya, baik. Bu Ninis, bagaimana menjelaskan hurubun mu'annas? Ya karena itu jamak, Pak. Jadi semua jamak itu mu'annas? Tidak juga. Oh, tidak. Terus Jamak, jamak macam mana yang mu'annas? jamak taksir yang dianggap mu'annas. Jamak taksir dianggap mu'annas. Oke, berikutnya kalau Bu Kori? Apa nak? Jamak taksir ya Pak sama jamak mu'annas salim dianggap sebagai jamak yang tidak berakal. Gimana maksudnya? Setiap jamak Setiap jamak taksir ataupun mu'annas salim kali ya Pak, taksir yang atau tidak mu'annas berakal yang tidak termasuk mu'annas mufrad. Jadi ibu menduga bahwa ada mu'annas salim yang mudzakkar. Kayaknya sih iya. Wih, keren. Ada perempuan yang laki-laki, ada yang laki-laki yang perempuan. ACDC loh, Pak. Jadi jenis kelaminnya banyak nanti itu ya. ACDC. Jenis kelaminnya banyak tuh kayak di Thailand. Oke, baik ya. Kita fokus lagi bahwa hurubun ini walaupun ada kemungkinan dari segi arti cocok, tetapi dianggap itu bukan pilihan yang pas di nomor 1. Karena apa gitu ya? Karena kabirun itu mudzakkar Mudzakkar. tidak cocok digandengkan dengan hurubun yang mu'annas. Mu'annas. Terus kalau dari segi realita kehidupan, Pak Guru kenapa hurubun mu'annas ya? Ya, bukankah yang memang berperang itu laki-laki? Iya, betul juga ya. Tapi coba lihat, mohon maaf ya. Karakternya suka keroyokan itu yang disebut dengan gentle, yang disebut dengan laki banget itu yang suka keroyokan apa yang sendiri-sendiri? Man to man, sendiri-sendiri. Nah, begitu jadinya kan cocok itu bahasa Arab itu. Cocok itu bahasa Arab itu. Walaupun yang berperang itu banyak laki-laki, tetapi kalau main keroyokan kayak perang itu dianggap gitu. Dianggap perempuan. Walaupun ini tidak dalam arti merendahkan ya, tidak dalam mengartikan merendahkan, tetapi memang itu dalam arti untuk meninggikan bahwa perempuan itu tidak
karena dimuliakan ya jangan melakukan perbuatan kotor yang suka berantem begitu. Nggak usah pakai perang-perang. Iya, tapi perangnya perang mulut. Oh, Iya, enggak Pak. juga, Pak. Dulu berantem sendiri-sendiri juga, Pak. Hah? Dulu berantem sendiri-sendiri Iya juga. itu makanya ibu dianggap keren itu. Udah. Itu udah kayak itu teman-teman perempuan Bu pasti takut tuh sama Bu Fitri. Laki aja dilawan gitu. Zaman SMP itu, Pak, tapi udah Hmm. lama lah. Iya, iya. Oke, baik itu ya, Ibu sekalian. Nah, kita lanjut berikutnya. Ini ada dua pilihan juga di sini ya. Tuh, ada dua pilihan. Halil asnamu pertama al-qarnina, yang kedua halil asnamu tadurruna wa tanfauna. Ini dari segi arti Bapak sekalian, dari segi arti kalau sudah paham arti sih sudah bisa ya, bisa Udah di bisa ketebak. bisa ditebak bahwa al-qarni itu keliru dari segi arti. Karena coba kita lihat apa arti al-qarni? Kurun, masa, Turun. Masa. Tuh, al-asnam. berhala. Berhala. Kira-kira kalau al-qarni itu artinya masa, kemudian al-asnam artinya berhala, kemudian tanfauna apa artinya? Manfaat. Nah, Manfaat. kemudian tanfauna artinya bermanfaat. Kira-kira apa maknanya secara keseluruhan kalau diisi dengan al-qarni? Kira-kira ide kreatifnya gimana jadinya? Puas, berhala. Berhala. Masa Apakah berhala. berhala al-qarnina wa tanfauna? Apa kira-kira kemungkinan artinya? Berhala. Apakah berhala? Untuk kaum. Apakah Berhala bermanfaat masa- untuk kaum. Apa Bu Ninis? Berhala bermanfaat untuk kaum. Kaumnya mana kaumnya? Kaum, nggak ada kaum. Bukan yang jawabnya Bu Nurmaini. Iya Qarni. betul. Yang bermana kaum yang mana? Ada sih bermakna. Enggak, maksud saya dengan ini kita ingin menunjukkan bahwa hanya paham kosakata itu bisa bahaya gitu maksudnya. Ya. Tapi paham kata itu juga menjadi peluang besar untuk kita. Nah, cuman nanti akan terlihat saya bisa punya rumusannya, punya rumusan ini. Benar juga sih ide Pak Guru kalau begitu gitu. Nah, ya, benar juga Pak Guru kalau idenya begitu. Bermodalkan kosakata saja. Karena itu saya coba ajak ibu-ibu sekalian, kira-kira kalau dengan modal apakah kemudian ada berhala, kemudian masa, kemudian ada bermanfaat, kemudian ada kita. Itu kalau dirangkai menjadi kalimat, kira-kira menjadi apa gitu? Kalimat yang bisa diterima secara logika. Apakah masa berhala bermanfaat bagi kita Ya, gitu? baik. Yang lain, coba kira-kira gimana? Apakah berhala? Ya ada masa ya kurun ya. Apakah berhala bermanfaat untuk kurun itu? Untuk kurun, untuk kaum, untuk Oke, kaum. baik kan kreatif. Bu Kori gimana? Apakah berhala bermanfaat untuk waktu kita? Iya, oke bagus. Bu Nurmaini. Apakah berhala itu bagus untuk manusia? Iya, itu kan itu kan kalau cuman modal kosakata aja jadi itu. Iya, Nanti benar. jamaah yang nggak paham ngangguk-ngangguk aja dia. Wah keren ini ustazahnya, keren ini ustaznya. Semua omongan ada dalilnya kan gitu. Iya, betul. Semua ada dalilnya gitu. Sehingga kan bisa dengan bermodalkan kosakata saja, itu kosakata saja akan mengatakan apakah apakah berhala bermanfaat pada masa kita? Nah, karena namanya juga pertanyaan kan, namanya Iya, iya. pertanyaan kan gitu. Nah, karena itu tugas kita sebagai murid bahasa sekarang tunjukkan letak kekeliruannya di mana gitu. Kalau dari segi arti kan tadi bisa-bisa aja kita kan di otak-atik, diakal-akalin, dinalarin bisa itu gitu. Nah, tapi coba sekarang kita tunjukkan secara bahasa tidak tepat kalau itu diisi dengan al-qarnina gitu. Ya.
Bagaimana Bu Ninis? Kan seru nih kalau begini mah. Bukan sekedar tahu jawabannya apa nih, tapi udah itu bisa menjelaskan di mana letak kekeliruannya kalau berkata begitu. Sebenarnya kalau untuk bertanya sih nggak ada yang keliru ya Pak ya. Orang Iya, bertanya, namanya juga orang nanya gitu. Namanya juga orang nanya. nanti yang jawabnya seperti apa gitu loh. Iya, kan nanti tinggal dijawab enggak gitu kalau salah kan Iya, gitu ya. iya betul. Tapi secara bahasa di mana letak kekeliruannya? Ya karena apakah berhala membahayakan untuk kepada kaum. Itu bakal kan jawaban ibu kalau membahayakan. Bukan, ini kalau Al-Qarni. Kalau Al-Qarni maksudnya letak kekeliruannya di mana kalau diisi dengan Al-Qarni gitu. Bu Kori gimana Bu Kori? Kan dekat tuh Al-Qarni dan Kori. Iya, Itu kan biasanya fiil ketemu domir ya, Pak. Iya, bagus ya. Itu penjelasan seperti itu, fiil ketemu domir gitu kan. Ini jiwa sosialnya Bu Kori kelihatan betul itu. Ketemu itu kan indikasi sosialita itu kalau gitu. Iya, jadi belajar bahasa juga kelihatan. Ya, itu argumentasi secara kebahasaan itu. Kalau menurut Bu Fitri gimana? kalau Al-Qarni nggak cocok Pak dari segi itu kan ada posisi katanya Gimana tuh ya maksudnya? sebagai biasanya kalau bunyi akhir i itu kan antara objek sama keterangan. Kalau di sini kan yang dibutuhkan predikatnya Ah karena iya, itu dari bagus. Tuh, saya ya dari tuh. tanfa'u Hmm, ada keren, domaku keren, itu keren. kan predikat, Hmm, taduru predikat, hmm. Iya, keren na-nya saya. itu objeknya. Iya, keren tuh. Saya nggak sampai ke situ pikirannya. Luar biasa. Senang saya itu. Oke. Nah, itu namanya argumentasi secara kebahasaan. Nah, tambah lagi argumentasinya. Coba tambah lagi argumentasinya. Ada wa kan? Iya, ada wa, ada Hmm. penyambung apa? Ada wa. Penghubung. Ada penghubung. Penghubung. Kan ada wa. Wa kalau di tengah bisa bermakna Dan 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 menyambung kan gitu ya. iya menyambungkan Menyambung. Tuh. Tanfa'u, sepemahaman ibu bapak sekalian, jenis katanya apa? fiil. Nah, fiil. Kalau fiil disambung dengan Fiil juga. fiil gitu. Tuh. Maka yang cocok di sini adalah fiil. Tidak cocok al-qarni karena al-qarni adalah jenisnya Isim. isim. Nah, di antara pilihan-pilihan yang ada di atas, mana yang masuk kategori fiil? Taduru. Taduru aduh, saja. Tansur. Ya, Iya, ada taduru dan ada ayun tansuru. Tansur. Mm-mm. Tapi, tamsul. kan tapi gitu kan. Tapi Ya, dari segi arti kita cari lagi. Nah, berikutnya, alasan berikutnya, coba Ibu Bapak sekalian, lihat saja dalam bahasa Arab yang ada domir kata Bu Kori tadi, domirna, itu dia kalau digabung dengan isim, isimnya tidak pernah ada al sebelumnya. Tuh. Coba ibu-ibu ingat nggak ada kata-kata ungkapan dari ayat Al-Quran atau dari hadis Nabi yang ujungnya na tambah isim sebelumnya? Nah, tambah isim. Mm-mm. Ada nggak? Bingung kalau bacanya kali Pak ya, kalau Hah? na tambah isim. Ada nggak ingat gitu ungkapan dari hadis, pokoknya ungkapan bahasa Arab yang bukan kita bikin ya, yang sudah jadi, yang sebelumnya ada isim kemudian ada na ujungnya. Tak ada? minna nggak bisa ya. Min ma harf. Minna. Oh iya. Allahumma sholli Sholli ala ala sayyidina. tuh ala sayyidina bukan Iya, al sayyidin. sayyidina gitu. Ya. Tuh. Allahumma Rob atina. atina fid Nah, sebelumnya dunya. apa? Allahumma Robbana. Robbana. Tuh. Iya, Rob. Kama. Robbayana. Nah iya, ya Robbayana. tapi kalau itu mah robbayana mah fiil Pak Guru. Oh iya, aman. Itu. Tidak ada begitu. Al Robbuna.
Itu. Itu ya. Nah, jadi Ya. ada sebagai argumentasi kebahasaan Al-Qarni itu keliru. Yang berikutnya ibu-ibu tentu bisa ini kalau dikaitkan. Yang mana Pak Guru? Al-Qarni bunyi akhirnya apa? I. Biasanya didahului oleh I juga ya. oleh. Isi, Jar. ini juga lah. Iya, Al-Qarni itu ujungnya I biasanya itu kalau didahului oleh harful jari. Jar. Maka coba lihat nih dari 1, 2, 3, 4, 5 yang ada sebelum titik-titiknya harfu jar itu nomor berapa? Nomor 3. Udah otomatis itu udah jawabannya kalaupun nggak ngerti artinya kan? Iya. Tuh. Ya. Ini. Tuh. Cuman karena Bu tadi ya setiap pada Indonesia asadis artinya sadis juga. Sadis. Sadis juga itu artinya. Padahal kalau 6. nah, ini kan ada 6 itu tuh. Iya. Tuh. Ah, itu. Asadis. 6. Asadis. Oke. Nah, kalau nomor 4 karena tidak ada perselisihan pendapat ya. Itu kita sudah bisa simpulkan itu dia yang tepat gitu ya. Nah, nomor 5, coba kita lihat ya. Nomor 5, tuh. Nomor 5 ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah tadurru, pilihan kedua adalah hurubun. Nah, kita coba tadi taktik, otak-atik. Kalau tadurru isinya kira-kira arti lengkapnya apa gitu ya. Artinya gitu ya, bermodal kosakata. Kalau itu isinya adalah hurubun, artinya apa gitu ya. Kan seru nih. Iya. Sampai kita akan berkata begini nih dengan cara ini ya. Tuh. Kita paham artinya saja belum tentu selamat, apalagi kalau tidak paham artinya arti. gitu. Apalagi kalau tidak paham arti kosakata gitu. Itu adalah modal utama kita dalam mempelajari, memahami sebuah teks Arab dan teks-teks yang lain. Sebenarnya langkah awalnya itu adalah memahami kata di dalam konteks penggunaannya. Nah, tapi sekarang coba Ibu Bapak sekalian, kita lakukan cara tadi ya. Hadasat apa artinya hadasat? Banyak terjadi. Ya, hadasat nggak pakai banyak ya, Iya, karena terjadi. banyak itu kathiroh. Iya. Hadasat artinya banyak, baina artinya Antara di antara, kobaila artinya sebelum Bu Nurmaini terus Bangsa. saja itu. Kabilah. Kobaila sebelum karena kobla yang diingat ya. Kobaila Iya. itu adalah ya kabilah Kabilah. al-Arab, aja. Bangsa Arab. bangsa Arab, tak tadurru, Taduru banyak membahayakan ya, tadi. nggak pakai banyak ya, karena Iya, tadurru saja. Tadurru membahayakan. artinya membahayakan. Hurubun, Perang. nah coba tuh kan bisa dirangkai menjadi kalimat dengan kata-kata tadi yang secara arti oke juga ya kalau kita bilang begitu gitu. Terjadi banyak peperangan yang membahayakan Membahayakan siapa? antara membahayakan di antara bangsa Arab itu, Pak. Iya Kabilah kan? Arab. Oke juga kan idenya kan? Idenya oke juga itu. Iya. Tuh banyak peperangan ya. Bukan peperangan yang banyak di sini mah. Terjadi peperangan. Terjadi peperangan. Ya tapi ini kalau kita pakai tadurru nggak ada peperangannya kalau pakai tadurru. Kan tadi biar katanya disambung, Pak. Ada taduru. Iya, tapi maksud saya disambung itu pertama sambung dengan bahan mentahnya tadurru, yang kedua disambung dengan bahan mentahnya huruf gitu. Nah, kan bisa bilang begini.
Ya. Membahayakan Terjadi banyak banyak. bahaya di Oh iya, antara bangsa Arab. Kan bisa gitu. bisa iya Pak. Terjadi banyak bahaya. Iya, Bisa kan? bisa. Seperti kan sekarang juga di antara negara-negara teluk, wah itu ada banyak bahaya tuh yang terjadi di antara mereka, kan bisa begitu. Iya, Ada banyak bahaya bahaya yang terjadi di terjadi antara bangsa-bangsa bangsa. Arab, kan bisa begitu secara logika dengan modal kosakata gitu. Tapi coba secara kebahasaan nih, coba secara kebahasaan dijelaskan mengapa tadurru menjadi tidak benar gitu. Tidak benar. Nah, coba. Karena Oke, Kak, karena kasiroh Hmm, mu'anas iya, dan harus ketemu dengan mu'anas juga. iya, oke, bagus. Sehingga yang cocok, Sehingga yang cocok hurubun. iya. Kalau tadurru, apa dia tidak mu'annas? Eh, iya. Iya, mu'annas juga. Wah, katanya nih, wah, masih bertahan kita katanya serangan mudzakkar mu'annas sih masih cocok gitu. Ya, yang lain, Bu Kori, gimana Bu Kori? Nggak cocok sama artinya kali, Pak. Cocok tadi kan udah tadi, udah cocok sama udah artinya. cocok tadi. Apa ya? Ini jangan alasannya arti ini, tapi harus ada alasan secara kebahasaan. Kalau arti itu ya Pak sekalian, arti itu harus kita bedakan dari teksnya ya. Karena arti itu adalah hasil olah kita pribadi gitu. Ini yang kadang saya merasa ya baru ternyata ada ya dalam kehidupan nyata umat Islam yang jadi umat terjemah, bukan bukan menjadi pengikut terjemah, bukan pengikut Al-Qur'an itu. Dan saya lihat itu pede betul kalau bicara. Aduh, kata saya kok kayak nggak pernah berpikir seperti itu ya kayaknya. Sekian lama belajar agama gitu dari SMP secara serius, kok nggak begitu ya sampai ilmu saya. Ternyata begitu dilihat, ya Allah itu mah karena dia jadi pengikut terjemah bukan pengikut Al-Qur'an jadinya gitu. Nah, baik. Ini kita pelajaran kita dari yang terakhir dari segi kaidah temanya apa? Fi'il Asarul fa'il. Apa? Fi'il fa'il. Fi'il dan fa'il. Fa'il. Nah, coba kita lihat. Adakah di nomor 5 itu fi'il? Ada Yang mana? saat. Iya. Hadasat. Mana fa'ilnya? Ada saat talat. Mana fa'ilnya? anta. Mana antaknya? Dirinya Jadi kamu yang terjadi, begitu maksudnya. oh, kami ya. Dari mana kaminya? Nalu. Peperangan ya. Hurubun ya, Pak? Nah, iya, itu Iya, alasannya. hurubun. Kalau kita mau Hurubun mengatakan kafirun. dari segi itu saja udah ketahuan. Hadasat itu fi'il, fa'ilnya yang dicari di sini gitu. Karena baina qabailal arabi tidak cocok menjadi fa'il. Ya, mana fa'ilnya? Nah, atas dasar Hurubun itulah kafir. hurubun. Itulah jadinya yang cocok untuk nomor itu adalah hurubun. Hurubun. Nah, kenapa pula hurubun gitu? Kathiroh itu kan sifat. Iya. Nah, kalau sifat itu ke isim apa fi'il? Sifat. Isim. Nah, yang itu nggak cocok tadurru gitu. Karena tadur itu jenisnya Fi'il. fi'il. Walaupun artinya bahaya kan. Nah, ketemu lagi itu alasannya. Bahaya juga sifat ya Pak ya? Iya, bahaya juga Iya. sifat. Tapi dia bukan isim. Bukan Melainkan dia isim. adalah fi'il. Fi'il. Nah, itulah ibu-ibu bapak sekalian mengapa saya agak aneh nggak mau menerjemahkan isim menjadi kata benda, fiil jadi kata kerja, harf jadi kata huruf, karena itu kita jadi nggak sensitif, kita nggak pas gitu di dalam memahami ya. Ketika belajar itu konteksnya, targetnya adalah memahami dengan modal pribadi. Tapi kalau memahami karena doktrinasi atau dibagi oleh guru kita yang baik hati, no problemo. Problemu.
Oh, problema. Ya. Itu ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, terima kasih, seru untuk hari ini kajian kita. Ada Kayaknya pertanyaan? memang harus istiqomah nih Pak. Ya betul itu. Istiqomah itu kalau kata ahli hikmah itu lebih baik dari 1000 keramat. Kita udah punya berapa keramat? Keramat raya, keramat sentiong, Hati-hati saya Pak. tambah lagi, tambah lagi itu. Selamat siang. Keramat Jati, Keramat Watu. Keramat Jati, pokoknya istiqomah akan mengalahkan semua keramat-keramat itu karena bisa sampai level 1000 keramat. Nah, Amin. itu dia ibu-ibu sekalian, terima kasih untuk partisipasi. Semoga nanti teman-teman yang berhalangan hari ini bisa bergabung dengan kita. Ketika ibu bapak sekalian yang ikut langsung kegiatan belajar Zoom ini merasakan manfaat, itu bagus juga kalau kita ajak saudara-saudara kita lain yang seide, sepikiran dengan kita. Sehingga kita Kayaknya bisa. ada beberapa orang Pak yang mau kemarin itu tapi Ya. masih kayak mau dimasukin ntar aja. Ah ya udah. Kita kan Betul. juga nggak bisa memaksakan orang. Oh enggak, ini memang bukan itu. Kita kan posisi saya katakan tadi, kalau ibu-ibu bapak sekalian merasakan ini bermanfaat, nah kita bisa mengajak eh, kenal kita, saudara kita yang punya ide sama target tujuan yang sama dengan kita. Kalau nggak sama, nggak. Biasanya Yap. orang kalau merasa sama, justru biasanya mereka akan meminta untuk ikut serta. Tetapi di kita kan ada budaya saru, bukan saru ya, budaya malu gitu. Mau tapi malu gitu. Kalau inisiatif duluan kayaknya tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba gitu, ujuk-ujuk aja begitu. Nah, ada gitu kan, sehingga kalau ibu bapak yang berinisiatif punya ide sama, kita ingin seperti yang ya ibu bapak punya bahasa lah ya yang cocok, kita akan sangat bahagia karena inilah bagian dari dakwah, bagian dari syiar, bagian dari amal baik kita. Kita syukuri ibu bapak sekalian ya, kesempatan kali ini. Untuk Pak Guru, hari Ahad kita berjumpa setelah maghrib ya, atau setelah Isya nanti. Setelah itu aja Pak. Ya, baik ya. Setelah Itu. isinya jam berapa? Nanti jam 8, jam setengah Enggak, 8. jam setengah 8 udah pas itu. Hah? Isanya jam setengah 8 mulai. Ya, baik. Ya, Pak Guru, kita Pak Guru, gimana Pak Bu? Guru, sebentar. Kemarin kan waktu itu Bapak cerita ini mengenai kalau bisa di sini juga diadakan Iya, Qurani. boleh. Bicara dengan Saya mau. kepala sekolah di sana. Wah, kalau bisa kita ini mau dia mengajak Bapak untuk berunding. Nah, karena Bapak belum ini dari Bapak nanti saya Iya. sampaikan kepada Iya. beliau. Nanti dibikin secara serius ya. Ada penerimaan peserta, ada pelangnya begitu ya. Nanti Bu Fitri belum kirim ya foto dan video kita kemarin, apa saya yang belum lihat? Oh, lah, Di mana? Fitri nggak foto, Pak. Ya, Video ya adanya ya. tidak di foto. Kirain, iya nggak ada yang foto, Pak. Kayak Ya. Kirain Iya, Pak Erta kemarin Iya, saya kemarin bilang minta. candid itu. Iya, minta. Jadi di Candid. Oh, bukan. Ya, baik. Itu ya nanti Bu Nurmaini ya sampaikan, nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Ya, harinya gitu kan, hari dan waktunya seperti itu biar tidak apa, sesuaikanlah, nanti kita sesuaikan yang cocok buat saya itu kan hari Senin, Rabu, Jumat setelah dari LBIK terus ke Setiabudi kan enak tuh. Nggak terlalu jauh gitu, biar sekali jalan gitu. Gitu. Jadi waktu saya itu bicarakan ngomong-ngomong bicara gitu, Iya. langsung dia bilang, saya kebetulan dia juga mengajar ini ya dalam bentuk lain gitu kan. Kalau ada tuh bisa deh kalau Bapak bersedia. Iya Kita- itu Bang. Karena kita ingin, saya secara pribadi, secara spiritual nanti khawatir ya. Saya bilang kan saya punya benda berharga ini masa disimpan sendiri gitu. Biar bisa. Tapi tentu ya berharga dalam pandangan saya kan belum tentu berharga menurut orang lain. Karena itu yang seide, sepikiran, setujuan, mari sama-sama kita mendukung, saling dukung. Begitu ya, Bu.
Ya, titip salam ya untuk Ibu Kepala Madrasah, sekolah SD Islam Al-Mubasysyirin. Mubasyirin. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.